Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Miss Eka. Kali ini kita akan belajar matematika. Gimana kabar kalian? Ibu harap kalian sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita mulai belajar, yang baru masuk ke channel Miss Eka, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar semuanya bisa belajar bersama. Matematika kita kali ini, semester kedua, kita akan belajar tentang bangun ruang. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai benda-benda yang berupa bangun ruang. Seperti contohnya tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya berbentuk bangun ruang. Kira-kira apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai bentuk 3 dimensi yang mempunyai ruang atau isi yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Jenis-jenis bangun ruang yang akan kita pelajari kali ini yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Unsur-unsur bangun ruang yaitu ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Bangun ruang yang pertama yaitu ada prisma. Nah, ini adalah tenda pramuka dan ini paving. Tenda pramuka ini adalah prisma berbentuk segitiga. Sedangkan paving yang ada di lantai sekolah kita tuh, nah itu adalah prisma berbentuk segi 6. Jadi banyak bentuk prisma ya, tergantung seginya. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Ayo kita lihat bagian dari prisma. Yaitu kita akan melihat sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Sisinya ada 5, rusuknya 9, dan titik sudutnya 6. Kita lihat yang mana disebut dengan sisi. Nah, yang disebut sisi adalah ini. Jadi alasnya itu yang disebut sisi yaitu ada ini alas, kemudian atasnya ini. Nah, ini juga sisi atas ini juga sisi, kemudian sisi depan, sisi sebelah kanan, dan sisi sebelah kiri. Jadi kita hitung sisinya ada 1, kemudian ada depan 2, kemudian samping kanan 3, samping kiri 4, kemudian atasnya jadi 5. Nah, sekarang kita rusuknya itu yang mana? Rusuknya yang ini anak-anak. Garis ini adalah disebut dengan rusuk. Jadi ini rusuk, ini garis-garis ini rusuknya. Jadi mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, kemudian ada 5, 6, 7, 8, dan ini 9. Jadi ada 9 rusuk. Titik sudut. Titik sudut itu adalah yang membentuk sudut. Yang ini titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 titik sudut pada prisma. Nah, ini adalah bagian-bagian prisma segitiga. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma. Jadi ketika prisma itu dibuka, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini sisi alas berbentuk segitiga, sisi atas juga berbentuk segitiga, dan sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Bangun ruang yang kedua yaitu ada tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh 2 lingkaran yang sejajar dan 1 persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, kaleng biskuit pada gambar ini adalah bentuk tabung. Ketika kaleng biskuit ini digambarkan menjadi seperti ini. Ayo kita lihat bagian-bagian tabung. Kita lihat sisi, rusuk, dan titik sudut pada tabung.
Sisinya ada 3. Kita lihat yang mana disebut dengan sisi. Yang ini alasnya 1. Nah, sisi alas. Kemudian ada sisi atas. Kemudian selimutnya. Nah, selimutnya ini disebut dengan sisi yang selanjutnya. Jadi sisinya ada 1, sisi alas 1, sisi atas 1, dan selimut 1. Jadinya sisi pada tabung ada 3. Kemudian rusuknya ada 2. Kita lihat rusuk itu adalah garisnya tadi. Ini garisnya 1, kemudian 2. Dan yang ini bukan rusuk, tapi ini adalah selimut. Jadi rusuk pada tabung ada 2. Titik sudutnya 0. Pada tabung ini tidak ada yang membentuk sudut. Nah, nggak ada sudut yang membentuk sudut pada tabung. Makanya titik sudutnya 0. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung. Jadi ketika tabung itu dibuka, jadinya seperti ini. Ini adalah sisi alasnya berbentuk lingkaran, sisi atas juga berbentuk lingkaran, dan sisi tegaknya selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Bangun ruang yang ketiga yaitu ada limas. Limas itu pernah kalian lihat piramida? Nah, itu limas. Jadi limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, ini gambar limas. Itu piramida kan, berbentuk seperti piramida. Nanti kita lihat bagian dari sisi rusuk sudut pada limas ini. Jadi sisinya ada 5, yang mana disebut dengan sisi limas, yaitu ada ini. Alasnya 1, kemudian bagian depan itu selimut bagian depan, kemudian itu disebut dengan alas, kemudian ada selimut bagian kanan, selimut bagian belakang, dan selimut bagian samping. Jadi kita hitung 1, depannya 2, samping kanan 3, belakang 4, kemudian samping kiri ada 5. Jadi sisinya ada 5. Sedangkan rusuk pada limas itu ada garis-garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rusuknya ada 8. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut pada limas. Selanjutnya jaring-jaring limas itu ketika dia dibuka jadinya seperti ini. Kemudian banyak jenis limas. Limas segitiga, limas segi 4 yang kita belajar tadi, limas segi 5, limas segi 6. Bangun ruang yang keempat yaitu ada kerucut. Nah, ada topi petani, nah berbentuk kerucut, ada topi ulang tahun yaitu berbentuk kerucut. Jadi kerucut itu adalah limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun ruang tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kita lihat bagian kerucut. Nah, ayo kita lihat sisi yang mana sisi kerucut, kemudian rusuk dan titik sudutnya. Sisinya ada 2. 1 sisi alas, kemudian selimutnya. Nah, yang selimut yang ini selimutnya itu adalah sisi. Jadi ada 2 sisi alas dan sisi selimut. Kemudian rusuknya hanya 1. Nah, rusuknya hanya yang ini saja. Nah, garis yang di bawah itu adalah hanya itu rusuknya. Yang ini bukan rusuk ya. Nah, ini bukan rusuk, itu selimutnya, sedangkan ini tingginya. Titik sudut, kerucut tidak memiliki titik sudut. Nah, kerucut dia mempunyai titik puncak, kan disebut dengan titik puncak. Nah, ini bentuk kerucut ketika dibuka, ada sisi alasnya berbentuk lingkaran dan sisi ini, sisi selimutnya ketika dibuka membentuk juring. Bangun ruang yang selanjutnya ada bola. Nah, sering main bola ya. Cewek juga sering main bola, ada bola voli, bola kaki, dan banyak bola yang lain. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh teknik lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Jadi jari-jarinya sama panjang, jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Nah, kita lihat bagian bola.
sisi, rusuk, dan titik sudut pada bola. Sisinya hanya satu, yaitu sisi selimutnya saja. Jadi sisi selimut bola ini adalah satu. Nah, jadi cuma satu sisi pada bola. Kemudian rusuk, dia nggak punya rusuk. Yang ini selimutnya, jadi rusuk pada bola tidak ada. Titik sudutnya juga nol. Titik sudutnya juga nggak ada. Dia tidak membentuk titik sudut. Kemudian, tapi dia punya titik pusat. Nah, di satu ini adalah disebut dengan titik pusat. Nah, ini adalah jaring-jaring bola ketika dia dibuka. Jadi ada banyak lingkaran yang tak terhingga. Jadi berbentuklah nanti dia ketika digabungkan menjadi bola. Itulah pembelajaran kita kali ini anak-anak. Kalau belum paham, tonton ulang videonya sampai paham. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.